Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil Zulfan, NIM 19073036, mahasiswa teknik otomotif tahun 2019. Oke, sekarang saya akan menjelaskan teknik fan condition udara atau kuliah TPU atau AC ya. Topiknya itu adalah pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran sistem AC mobil. Oke, nggak terlalu lama lagi, kita lanjut video berikutnya. Pertama, apa sih tujuan dari pengisian ini gitu? Pertama, tujuan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengisian dari oli kompresor dan pengisian refrigeran pada sistem AC. Mahasiswa mampu mengetahui langkah-langkah yang benar dalam pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran sistem AC pada mobil. Nah, ini tujuan ada dua untuk pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran. Kemudian ini ada teori singkatnya. Oli kompresor memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja kompresor AC. Di dalam kompresor AC terdapat piston yang bergerak mengikuti putaran mesin melalui puli kompresor ketika AC mobil menjadi nyalakan. Kerusakan pada kompresor tentu dapat terjadi apabila tidak terdapat oli pada pergerakan piston di dalam kompresor. Jadi dapat disimpulkan bahwa oli kompresor AC berfungsi untuk melumasi kompresor AC ya, agar terhindar dari kerusakan serta kompresor AC tidak mengeluarkan bunyi yang keras. Nah, ini sebagai pelumas oli dalam kompresor tersebut itu. Tidak ada bunyi-bunyi kasar nanti. Apabila kompresor AC mengeluarkan bunyi-bunyian aneh di bising, hal tersebut merupakan salah satu tanda di kompresor AC mobil telah habis akibat mengalami kebocoran dan atau batas pemakaian yang sudah berakhir. Nah, nanti kawan-kawan bisa ya lihat nanti atau dengar kalau masalah mobilnya berbunyi-bunyi itu agak-agak bunyi bising di dekat AC, itu bisa jadi oli kompresor yang tidak ada. Nah, untuk gambarnya bisa ditengok nih. Ini gambarnya ya. Nah, ini gambar untuk kompresor AC gitu. Kemudian syarat-syarat oli kompresor itu. Pertama, mempunyai titik didih yang tinggi. Kemudian mempunyai kekentalan yang tinggi, kestabilan terhadap suhu, kestabilan terhadap tekanan, kemampuan untuk menolak air yang baik, bisa mencegah terjadinya proses korosi, tidak mudah teroksidasi, daya tahan tinggi terhadap oksidasi gitu. Nah, ini syarat yang harus dimiliki oleh kompresor tersebut gitu, agar oli kompresor ini bisa bekerja dengan baik di kompresor dan tahan lama juga kompresornya gitu. Nah, bisa kawan-kawan lihat untuk oli yang harus dipakai dalam kompresor AC ini gitu. Dan ini contohnya ada gambar olinya gitu. Ini dengan kode HVC 13334A itu. Nah, ini tergantung kode-kodenya nanti untuk oli kompresor ini gitu. Lanjut bahan dan alat ya. Alat 1 unit AC misioner pada mobil, toolset, oli kompresor, tachymeter atau manometer untuk alat ukur, nanti manifold gauge untuk alat ukur, satu tabung refrigeran R134A atau R12 gelas ukur, dan majun kain lap ya, kita akan dibutuhkan gitu. Dan keselamatan kerja yang harus kita penuhi, gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai alat yang guna untuk membuka ini digunakan untuk membuka yang lain gitu. Bekerjalah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, dalam kinerja itu sudah ada prosedurnya masing-masing. Jadi kerjalah sesuai SOP yang sudah ditentukan dalam pengisian oli kompresor dan refrigeran. Nah, sekarang yang kita tunggu-tunggu, apa sih langkah-langkahnya dalam pengisian oli kompresor ini? Nah, yang pertama, sebelum kita laksanakan ya berdoa dulu agar tidak terjadi kecelakaan nantinya yang tidak diinginkan. Kedua, mahasiswa wajib memakai buku panduan ya. Nanti kita harus ada buku panduan dalam untuk pengisian AC ini, agar nanti tidak terjadi hal-hal, karena setiap AC ini mempunyai ketentuan masing-masingnya. Sebagai pengetahuan, kita harus ada buku panduan atau modul untuk dasar pengetahuan kita. Kemudian
peralatan kita harus disiapkan sesuai yang dibutuhkan. Keempat, setelah lakukan pemvakuuman pada AC, lakukanlah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pengisian oli kompresor. Kemudian pastikan manifold gap terpasang pada AC gitu, dan pastikan katup HI dan low pada manifold gap terkunci. Nanti semuanya harus terkunci, jangan sampai ini terbuka gitu. Kemudian pasangkan selang berwarna merah HI ke servis valve discharge atau D pada, dan selang berwarna biru low ke servis valve section atau yang kodenya S kompresor gitu. Nah, ini jangan sampai selangnya terbalik ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh dari untuk pemasangan selang ya. Nah, ini ada manifoldnya, ini ada contohnya untuk pemasangan selang gitu. Kawan-kawan lihat agar nanti tidak terbalik gitu. Dan masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran. Nah, itu kita harus ada takarannya juga ya gitu. Kemudian ini takarannya, penggantian komponen kondensor, jumlah olinya 40 cc, evaporator 40 cc kalau penggantian ya. Kemudian receiver atau dryer 10 cc. Nah, itu untuk takaran olinya. Kemudian selang vakum warna kuning dipasangkan pada servis scan tab tabung refrigeran, dan bukalah servis scan tab pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Kemudian tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning dengan manifold sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan nantinya membuang kadar udara uap air yang ada dalam selang berwarna kuning tersebut gitu. Kemudian setelah selesai kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dari servis cam tab tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah diisi oli. Nanti akan dihisap sendiri ya. Dan buka tutup blow warna biru dan pada manifold gauge, maka oli akan menghisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC gitu. Nah, ini yang harus kawan-kawan perhatikan ya, sampai nanti itu terbalik ya, karena nggak akan bisa ngisap nantinya kalau terbalik gitu. Dan kemudian kedua itu pengisian refrigeran pada sistem AC. Nah, setelah pengisian oli, mungkin kita lanjutkan dengan pengisian refrigeran gitu, nanti cairan dalam bentuk AC. Hal yang perlu kita perhatikan adalah cairan refrigeran jenis apa yang digunakan pada AC mobil tersebut gitu. Kita harus cari tahu dulu atau tanya dulu kepada toko mobilnya biasanya pakai apa itu. Cara membedakannya adalah dengan melihat servis valve gitu pada AC tersebut. Jika servis valve terbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R12, dan jika servis valve berbentuk klem, maka jenis refrigerannya digunakan adalah R134A. Nah, kawan-kawan bisa tahu ya apa yang digunakan jenisnya. Tapi nanti jangan tergantung orangnya juga gitu, pemakainya. Mana tahu katupnya ini katup servisnya ini di Semarang pasang aja gitu. Nah, nanti kawan-kawan bisa tanya langsung dan bisa dicek juga gitu. Dan pastikan manifold gauge terpasang pada katup HI dan low pada manifold gauge terkunci. Nah, nanti kedua katup ini harus terkunci ketika masa tersebut. Dan pasangkan selang berwarna merah ke servis valve discharge atau yang D, dan selang berwarna biru ke servis valve section atau yang kode S kompresor. Nah, nanti jangan sampai terbalik juga ini gitu. Kalau misalnya terbalik nanti salah masuk juga. Kemudian selanjutnya selang yang berwarna kuning terpasang pada servis cam tab tabung refrigeran, dan bukalah servis cam tab pada tabung sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang kuning manifold gauge sehingga refrigeran mengalir keluar. Itu bertujuan membuang kadar udara dalam selang berwarna kuning. Nah, pastikan pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, bukalah tutup warna biru low pada manifold gauge secara perlahan
Dan perhatikan indikator pada manometer warna biru hingga tekanan pengisian sampai 4,2 kg per cm kubik atau sama dengan 60 PSI. Nah, ini silakan kamu perhatikan, ini harus kayak gini tekan, jangan sampai nanti kurang atau berlebih gitu. Dan tutup kembali katup warna biru atau low pada manifold gout. Nah, ini kalau udah selesai dalam sampai tekanan, tutup lagi sampai dibiarin buka aja terus gitu. Kemudian kita hidupkan mesin atau nyalakan, tahan di posisi mesin itu 1500 sampai 200 rpm, jangan sampai naik atau turun dari rentangan tersebut. Posisikan blower maksimal dan pendinginan maksimal, semuanya harus maksimal dalam blower dalam kabin itu. Dan buka semua jendela. Pasangkan tachometer pada angin yang keluar di evaporator untuk melihat temperatur pendingin. Nah, ini nanti kita pakai termometer ya agar tahu berapa keluarnya temperatur tersebut gitu. Dan perhatikan shake glass, apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Cirinya jika terdapat banyak gelembung pada refrigeran masih dalam kondisi kurang. Jika tidak ada gelembung, maka refrigeran terlalu banyak, dan jika ada gelembung sekali, maka kondisi refrigerannya sudah cukup. Nah, ini yang harus jadi catatan buat kawan-kawan gitu. Apakah refrigerannya masih kurang, penuh, atau banyak, itu ada aba-abanya gitu. Yang udah cukup itu adalah gelembung tapi sesekali, nggak banyak gelembungnya gitu. Kalau masih banyak gelembung berarti kurang tuh. Dan kalau udah nggak ada gelembung lagi berarti udah nggak terlalu banyak gitu. Kemudian jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka secara perlahan katup warna biru pada manifold gout dan posisi indikator manometer yang biru di antara 1,5 kg per cm kubik sampai dengan 2,5 kg per cm kubik, dan posisi indikator tekanan pada manometer yang merah di antara 14 kg per cm kubik dan sampai 16 kg cm kubik. Penting, jangan sekali membuka katup warna merah atau KI pada manifold gout selama proses pengisian refrigeran pada mesin hidup. Jika pengisian belum selesai, yang ditandai dengan banyak gelembung pada segelas, sedangkan indikator manometer yang merah sudah mendekati tekanan 16 kg per cm kubik, maka hentikan pengisian refrigeran. Lakukan pendinginan pada kondenser, yaitu dengan cara mendinginkan udara atau menyiramkan dengan air yang biasa ya, agar nanti dingin kondensernya gitu. Dan perhatikan indikator manometer yang merah, jika sudah turun maka lanjutkan pengisian sampai kondisi cukup. Pastikan AC mobil pastikan AC mobil mati dan mobil pun dimatikan gitu. Tutup servis scan tab pada tabung dan lanjutkan dengan membuka selang-selang yang terpasang pada sistem AC dengan hati-hati. Melepas selang-selang dilakukan dengan cepat agar refrigeran tidak keluar. Nah, sampai berleha pula nanti pembukaannya gitu. Kita harus sigap ya. Oke, mungkin sekian ya dari saya, gimana nanti untuk pengisian oli kompresor dan pengisian refrigeran pada AC. Silakan nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja komen di kolom komentar, dan bantu untuk like, share ya kepada kawan-kawannya yang membutuhkan, dan subscribe. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.